Istana utama kota Nanyuan. Ini adalah tempat paling tangguh di kota Nanyuan, dengan formasi besar di mana-mana dan orang-orang kuat seperti awan. Kota Nanyuan saat ini dikendalikan oleh keluarga Mo Yun yang paling berkuasa. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu berapa era yang lalu, keluarga Mo Yun memiliki kekuatan besar. Orang kuat ini bertanggung jawab atas pasukan besar di Laut Kosmik, dan budidayanya telah mencapai puncak alam kaisar. Dalam pertempuran dengan dunia bawah, dia telah membuat pencapaian besar dan membunuh beberapa orang kuat di tahap akhir dunia bawah. Namun dalam pertempuran melawan Kaisar Nether dari dunia bawah, mereka memiliki beberapa orang kuat dengan reputasi besar di Laut Semesta Selatan. Mereka membunuh Kaisar Nether bersama-sama, mengakibatkan banyak korban jiwa. Dia juga dilukai oleh Kaisar Nether dan hanya bisa datang untuk beristirahat di belakang. Kemudian, setelah pertempuran di dunia bawah, leluhur keluarga Mo Yun ini, dengan mengandalkan eksploitasi militernya yang termasyhur, mengambil alih kota Nanyuan dan menjadi penguasa kota Nanyuan saat ini, yang telah menyebar hingga hari ini. Saat ini, keluarga Mo Yun telah lama terjalin di kota Nanyuan. Bisnis selama ratusan juta tahun telah menyebabkan keluarga Mo Yun berkembang pesat dan melahirkan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun karena nenek moyang keluarga Mo Yun sudah lama mengasingkan diri dan tidak terlihat, sebagian orang menduga nenek moyang keluarga Mo Yun sudah meninggal atau hampir menjadi penganut Tao. Keluarga Mo Yun juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Saat ini di aula yang megah ini, seorang lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan sedang duduk bersila di tengah aula. Di sekelilingnya, kekuatan hukum alam semesta dan laut mengalir seperti air pasang, terus naik dan turun seiring dengan menelannya. Tuan Kota, seorang pemuda kuat yang mengenakan baju besi perak datang dengan cepat, berlutut di sini, dan dengan hormat memberi hormat kepada orang di tengah aula. Mo Yun Xiao, ada apa? Orang tua itu membuka matanya, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Tuan Kota, menurut pemantauan pembentukan rumah Tuan Kota, sosok pembunuh utama Menara Tianwei telah kembali ke kota Nanyuan dan bersembunyi di luar area gua inti Qinchen. Jika tebakannya benar, target lawan seharusnya adalah Qinchen. Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan hormat. Sebuah cahaya tajam melintas jauh di mata lelaki tua itu. Tianwei Lu ini sangat berani. Apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan langsung di kota Nanyuan kami? Syarat apa yang disetujui Zuo School kepada Tianwei Lu? Tianwei Lu mengirimkannya untuknya. Jejak keraguan muncul di mata lelaki tua itu. Istana penguasa kota mengendalikan seluruh formasi kota Nanyuan. Selama mobilisasi kekuatan apapun di kota itu diselidiki secara khusus, jejak pihak lain dapat dengan mudah dideteksi, kecuali metode pembentukan atau penyembunyian lawan melampaui kota Nanyuan. Hanya dengan cara ini, kita dapat menghindari pengawasan yang disengaja terhadap istana Tuan Kota. Namun, hanya ada sedikit orang kuat seperti itu di seluruh kota Nanyuan. Informasi sebelumnya tentang perjalanan Zuo School ke Menara Tianwei sebenarnya telah dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Tuan Kota, apakah kamu ingin menghentikannya? Pemuda kuat berbaju besi perak berkata dengan suara yang dalam. Berhenti. Orang tua itu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Dia menyipitkan matanya, dengan secercah cahaya di matanya, asal-usul Qinchen itu aneh, dan dia juga ditemani oleh klan Komodo. Alien seperti itu jika Anda orang yang kuat, istana Tuan Kota saya harus menemukan cara untuk memenangkannya.
Ya, orang ini terlalu misterius, dan kekuatannya sangat sulit untuk dinilai. Karena Yingyi dari Menara Tianwei telah mengambil tindakan, ada baiknya kita mencari tahu. Mari kita lihat apa kekuatan pihak lain dan apakah itu layak untuk diperhatikan keluarga Moyun kita. Pemuda kuat berbaju besi perak ragu-ragu sejenak dan berkata, tetapi jika pihak lain mati di tangan Yingyi, maka orang tua itu mencibir, jika orang itu mati di tangan Yingyi, itu akan membuktikan bahwa keahliannya lebih rendah dari orang lain. Orang seperti itu, jika kamu mati, kamu akan mati, dan itu tidak layak untuk diperhatikan dan dirayu oleh istana tuan kota kita berita kepada klan Komodo dan biarkan klan Komodo membalaskan dendam Nayerosa. Ini juga mungkin melemahkan kekuatan Menara Tianwei. Mata lelaki tua itu dingin, Menara Tianwei diwarisi dari alam semesta, Hai Tianwei Tian, dan memiliki latar belakang yang dalam. Bahkan keluarga Moyun saya tidak dapat membunuhnya dengan gegabah, tetapi jika klan Komodo mengambil tindakan, maka tanpa bahaya tersembunyi ini adalah rencana untuk mengusir harimau dan menelan serigala. Pemuda berbaju besi tiba-tiba berkata, apakah Qin Chen baik-baik saja? Jika dia bisa selamat dari pembunuhan Yingyi, maka dia bisa dianggap berhasil. Kemudian Anda bisa memenangkan pihak lain atas nama keluarga Moyun saya. Orang tua itu tertawa, keluarga Moyun saya tidak akan melakukannya menderita kerugian di dalam atau di luar. Pemuda berbaju besi perak menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Kota, rencanamu baik-baik saja. Oke, tapi menurutku, jika pihak lain tahu bahwa kita berperilaku seperti ini, akan sulit bagi pihak lain untuk benar-benar menjalin hubungan dari hati ke hati dengan rumah tuan kota saya. Saya khawatir hal itu akan merugikan diri sendiri. Kita tidak bisa melakukan hubungan dari hati ke hati hubungan, ya, lalu apa? Pria tua itu memandang pemuda berbaju besi perak dengan dingin dan mengajarkan, Mo Yun Xiao, kamu adalah pria yang bangga di generasi kita, keluarga Mo Yun situasi. Tidak memerlukan teman dekat, hanya apakah pihak lain layak untuk digunakan. Iya, Mo Yun Xiao ragu-ragu, lalu mengangguk, kalau begitu. Pergi dan cari tahu situasi pertarungan antara kedua pihak. Orang tua itu berkata dengan tenang. Mo Yun Xiao mengangguk, berbalik dan pergi. Melihat sosok Mo Yun Xiao yang pergi, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, keluarga Mo Yun saya benar-benar mengalami kemunduran. Suatu ketika, seorang kaisar asing kecil membutuhkan begitu banyak perhatian dari saya. Faktanya, jika identitas Nayerosa sebagai anggota klan Komodo tidak cukup untuk membuat keributan tentang Tianweilu, seorang kaisar asing jangka menengah, dia tidak akan layak untuk dilirik lagi sebagai penguasa kota. Dalam kesedihan, lelaki tua itu terus memejamkan mata dan berlatih. Paviliun Abadi. Master Paviliun Abadi berbaring di sana dengan malas, dengan lembut mengambil anggur hijau zamrud di tangannya, memasukkannya ke dalam bibir merah cerahnya, menggigitnya dengan lembut, dan jus manis keluar dari mulutnya. Yah, anggur langit berbintang ini cukup bagus. Jubah wanita itu berantakan, napasnya membiru, dan dia menunjukkan ekspresi puas. Master Paviliun. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan cepat muncul di ruangan itu dan memberi hormat dengan hormat. Ada apa? Wanita itu memandangnya dengan ringan. Master Paviliun, menurut informasi dari Paviliun Abadi kami, bayangan Menara Tianwei kembali dari menjalankan misi, tetapi dia tidak kembali ke Menara Tianwei untuk kembali ke kehidupannya. Sebaliknya, dia menghilang tanpa jejak, berkata dengan hormat.
Oh, wanita itu menjadi tertarik dan langsung duduk. Lengannya yang seputih akar teratai terlihat jelas. Menariknya, apakah menara Tianwei mengirim Ying Yi untuk mengincar Qin Chen? Wanita itu menjadi tertarik. Ying Yi itu dikatakan telah mempraktikkan aturan 10.000 bayangan dan dapat berubah menjadi miliaran. Di antara banyak pembunuh di menara Tianwei, dia memiliki kemampuan terkuat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi Tianwei Lu bertekad untuk mengetahui kekuatan lawannya. Orang itu Zuo Shou tidak akan memberi tahu Tianwei Lu berita tentang keluarga Luo, kan? Kalau tidak, bagaimana Tianwei Lu bisa melakukannya? Apakah Anda bersedia membantunya melakukan ini? Mata wanita itu berkedip, jadi, berita bahwa keluarga Luo memiliki informasi tentang pohon suci Wukong adalah benar. Seharusnya jam 9 sampai 10, kata lelaki tua itu dengan hormat, inilah yang saya baca. Saya mendapat informasi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menggunakan nama Anda sebagai Master Pavilion untuk membaca informasi dalam database intelijen di atas. Pavilion Wangu mendapat banyak informasi, dan dalam beberapa hari, beberapa petunjuk telah diperoleh telah menemukan. Haha, mari kita lihat saja. Wanita itu menjilat lidahnya, menunjukkan ekspresi antisipasi. Anak itu, sebaiknya kamu tidak mati di tangan Ying Yi, jika tidak, betapa membosankannya kota Nanyuan ini. Saya tidak tahu detail pertarungan ini, kalau tidak, saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, pasti seru, kata wanita itu dengan suara jernih. Selain rumah tuan kota dan paviliun abadi, menara Tianwei dan masyarakat tengkorak dan tulang juga memperhatikan gua inti kota Nanyuan saat ini, menunggu laporan Ying Yi. Saat ini, hanya kekuatan besar di seluruh kota Nanyuan yang tahu bahwa Qin Chen akan menghadapi penyergapan. Di luar gua di inti rumah tuan kota, nomor 6199 di distrik Yuanjia, Ying Yi bersembunyi di sini di langit malam yang tak berujung. Formasi gua di kota Nanyuan benar-benar merepotkan. Untungnya, teknik pelarian 1000 bayangan saya terintegrasi sempurna dengan aturan kehampaan. Selain itu, dengan harta rahasia formasi yang diberikan oleh pemiliknya, saya dapat melarikan diri ke dalamnya secara diam-diam. Jika tidak, saya khawatir begitu dia memasuki tempat ini, dia diperhatikan oleh pihak lain. Angin tak kasat mata bertiup melalui kekosongan di dalam gua, dan sosok yang tampaknya tidak ada dalam kenyataan memasuki gua Qin Chen. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sistem pemantauan formasi istana tuan kota telah mendeteksi invasinya, tetapi mereka tidak segera memperingatkan Qin Chen. Meskipun gua ini tidak besar, ia memiliki segalanya. Ying Yi melihat sekeliling dan berkata, dibutuhkan puluhan ribu kristal kaisar untuk membeli gua seperti itu. Sayang sekali. Jika anak ini menyewa sebuah gua, kaisar ini itu akan sangat bagus jika kristal itu disimpan bersamaku dan diambil olehku. 10.000 kristal kaisar adalah jumlah yang besar bagi Ying Yi. Panggilan. Bermeditasi di dalam hatinya, Ying Yi dengan cepat berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tak terlihat dan melihat sekeliling gua. Hal pertama yang dia rasakan adalah Saroye, yang sedang menjaga dan berlatih di sebuah gunung besar di dalam gua. Ini adalah binatang komodo, dengan tingkat budidaya kaisar puncak awal. Ying meliriknya dan berkata dalam hati, seekor binatang komodo sebenarnya mencari perlindungan dengan orang lain. Saya khawatir itu adalah binatang komodo biasa yang diusir dari klan. Banyak binatang buas. Dengan kekuatan dan visi Ying Yi, dia tentu saja meremehkan Saroye yang terbaring di sana.
Sebagai seekor komodo, dengan latar belakang seperti itu, hingga benar-benar berlindung pada orang lain, hal ini sangat merugikan dirinya sendiri. Berlindung di Menara Tianwai adalah tindakan yang tidak berdaya, dan itu bukan pilihan. Berbaring di sana dengan santai, tanpa pertahanan apapun, penuh celah. Ying Yi diam-diam menghindari Saroye dan memasuki aula utama jauh di dalam gua. Hah! Saroye samar-samar merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepertinya ada nyamuk yang baru saja lewat. Di aula utama, Ying Yi telah melihat Qin Chen berlatih di sana. Apakah ini orang ini?